Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi, selamat datang di Farmakes, bincang-bincang asik bersama mahasiswi cantik. Oke, hari ini merupakan episode ketiga dari Farmasi Podcast untuk periode 2024-2025. Episode ketiga kali ini merupakan episode terakhir dari Farmakes nih teman-teman. Nah, buat teman-teman tetap stay tune dan juga dengerin dan lihat podcast ini sampai akhir ya. Terus sebelum memulai podcast ini aku mau nanya dulu nih ke teman-teman online yang di rumah yang lagi nonton Farmakes, gimana nih keadaannya? Buat anak farmasi, lapraknya udah selesai belum? Udah nggak sih? Oke, mungkin langsung aja ya karena kita juga udah ada narasumber nih. Sebenarnya aku mau perkenalan dulu. Aku Eva Taya selaku host pada Farmakes kali ini. Tentunya aku nggak sendirian nih, aku dibersamai bareng kakak cantik di sebelah kanan saya. Halo, perkenalkan aku Nia. Di sini aku sebagai host Farmakes. Oke, Langsung silakan aja. ya. Karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Kak Zidna Navela Kamelia yang merupakan mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo, selamat sore ya. Kebetulan alhamdulillah kabar aku sehat dan alhamdulillah aku bisa berada di Jogja lagi nih sekarang. Masya Allah, sebelumnya dari mana Kak? Sebelumnya perjalanannya agak jauh ya, jadi kebetulan semalam aku baru mendarat dari Malaysia. Wow. Khusus untuk menyambut teman-teman farmasi. Jadi buat teman-teman langsung aja nanti harus lihat ini sampai akhir karena kakaknya jauh-jauh dari Malaysia dari ke Malaysia. Jogja nih. Iya. Di Malaysia acara apa Kak? Kebetulan aku menjadi salah satu mahasiswi dari FAI UAD yang menjadi peserta dari AIMS Mobility Student di University Malaya, Malaysia. Wow, di Malaysia tuh berarti itu kegiatannya tuh berupa presentasi kah atau seperti apa itu Kak? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kegiatannya adalah belajar tentu saja selama 1 semester karena ini sistemnya adalah pertukaran pelajar. Wow. Dan di sana kita belajar budaya, belajar mata kuliah yang kita ambil dan nanti akan dikonversi ke mata kuliah yang di UAD. Luar Kayaknya biasa. kakak ini tuh banyak banget Iya, memang pengalamannya. pengalamannya Kak, keren banget. Karena tadi juga udah sempet baca-baca CV-nya nih, pengalamannya banyak banget. Mungkin boleh lah Kak disepil gitu pengalaman-pengalamannya selama ini gitu. Oke, pengalaman selama ini pengalaman yang studi atau pengalaman apa nih? Studi dan non studi aja deh biar Aduh. teman-teman penasaran gitu. Oke, mungkin perkenalan sedikit ya. Jadi nama aku Zidna, aku dari Jogja, asli Jogja, belum pernah merantau. Jadi ke Malaysia ini adalah pengalaman pertama aku merantau nih. Oke, untuk pengalamannya ya. Kebetulan aku mahasiswi double degree di 2 perguruan tinggi di Jogja. Yang pertama adalah di S1 Ilmu Hubungan Internasional UGM dan alhamdulillah sudah lulus. Tapi karena kebetulan punya mimpi yang lebih besar lagi, aku memutuskan untuk mengambil studi lagi di S1 Bahasa dan Sastra Arab. Masya Allah banget, Masya Allah sekali prestasinya, punya mimpi yang lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau di bulan Desember ini tuh kan bulan yang sangat identik dengan wanita, identik dengan seorang perempuan gitu kan Kak. Karena di bulan Desember ini kan kita nanti merayakan Hari Ibu. Selain itu juga di bulan Desember ini nantinya kita merupakan ada perayaan untuk perempuan di seluruh dunia seperti itu. Pada kesempatan kali ini merayakan cerita-cerita luar biasa dari perempuan yang terus berkarya, bermimpi besar dan tak pernah berhenti untuk mengejar pendidikan. Di dunia yang penuh tantangan ini, perempuan merupakan bukti nyata bahwa semangat dan ilmu bisa mengubah segalanya. Jadi teman-teman siap untuk mendengarkan kisah inspiratif yang akan membuat kita percaya bahwa batasan hanyalah ilusi. Oke, mungkin langsung aja nih Kak, karena aku juga udah spoiler sedikit tentang apa yang akan kita bahas ke depannya. Oke. Jadi mungkin aku mau nanya nih Kak, sebenarnya definisi mimpi menurut Kakak tuh seperti apa sih Kak? Waduh, definisi mimpi ya, satu kata tapi kayak dalam banget sih maknanya.
Oke, ini menurut aku kan, aku tidak perlu Iya mengutip dong. siapapun. Tidak perlu. Oke, jadi berdasarkan refleksi nih dari apa yang sudah aku lewati, mimpi menurut aku adalah semangat hidup. Karena dengan kita bermimpi, kita tahu nih apa yang akan kita lakukan besok, lusa, dan kedepannya. Wow. Apalagi mimpinya, boleh mungkin Kak disampaikan mimpinya? Aduh. Mimpinya ya, sebenarnya mimpi paling sederhananya pingin bermanfaat untuk manusia di sekitar. Karena prinsip hidup aku adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia di sekitarnya. Dan aku merasa bisa memberi manfaat yang lebih besar ketika aku berada di kancah internasional atau kancah global. Sehingga mimpi aku ke depannya adalah, mohon diaminkan ya, pingin menjadi diplomat atau duta besar. Masya Allah. Buat teman-teman mungkin boleh dicontoh atau mengaminkan dulu supaya mimpinya menjadi kenyataan ya Kak. Apalagi dengan semangat yang luar biasa sudah sampai ke Malaysia juga. Ada. Itu merupakan best pengalaman gitu Iya, kan. Kayak modal lah. modal ya, modal awal gitu. Keren banget, apalagi bahasa Inggrisnya nih kayaknya udah sangat profesional ya. Jago banget. Oke, baik. Tadi kan udah nyampein tentang definisi mimpi nih menurut kakak dan juga apa sih mimpi-mimpi kakak gitu. Oke, jadi sekarang menurut kakak bagaimana sih stereotip gender mempengaruhi perempuan dalam menetapkan tujuan atau mimpi besar? Waduh, habis bahas mimpi langsung bahas gender Betul ya. sekali. Agak berat nih, bahkan dulu aku dapat mata kuliah gender and politik aja satu semester kayak, pusing banget itu. Benar-benar kita membahas bagaimana perempuan dalam lingkup sosial, lingkup politik, segala aspek kehidupan tuh memiliki batas kaca atau batasan-batasan yang tidak terlihat, tapi benar-benar membatasi mimpi kita sebagai perempuan untuk mencapai masa depan atau karir kita sebagai perempuan untuk bisa melompatlah lebih dari laki-laki. Gitu sih. Tapi berbicara tentang batasan-batasan tadi ya, bagaimana perspektif gender dalam melihat seorang perempuan yang bermimpi, itu tergantung lagi sih kita mau memandang perspektif gender ini sebagai sesuatu yang negatif atau yang positif. Karena pada hakikatnya atau pada aslinya tuh ya dia adalah sebuah ilmu yang memberikan gambaran bahwa perempuan tuh karena dari zaman dahulu sudah memiliki peran-peran seperti ini, peran-peran yang ya seperti kita tahu dahulu cuma di dapur dan lain sebagainya, peran-peran yang ya urusan rumah tangga aja, sehingga lambat laun membentuk stereotip bahwa yaudah perempuan tuh di rumah aja, perempuan tidak usah masuk ke ranah-ranahnya laki-laki nih. Begitu juga laki-laki, karena laki-laki sejak zaman dulu itu bahkan di zaman berubah ya, laki-laki yang tugasnya untuk berburu dan lain sebagainya, bekerja, sehingga stereotip bekerja itu sudah melekat pada laki-laki. Dan ketika manusia semakin berkembang, perkembangan zaman, masuk ke era revolusi industri kan semua sudah mulai bekerja, sudah mulai masuk alat. Nah, laki-laki karena dari dulu sudah bekerja, yaudah berarti porsinya kerja laki-laki aja, perempuan yang di rumah. Kemudian ada lagi stereotip maskulinitas, maskulinitas yang yaudah laki-laki emang lebih deh dari perempuan gitu. Oke, masuk ke maskulinitas ya. Jadi kan tadi udah tuh laki-laki udah terbentuk perannya di kerja-kerja itu tadi, perempuan terbentuk perannya di rumah tangga aja. Kemudian maskulinitas memandang laki-laki yang lebih kuat lah, ya memang secara fisik lebih kuat, tapi secara mimpi harusnya enggak. Kita punya batas yang, kita tidak punya batas untuk bisa bermimpi gitu, tapi kita punya kedudukan yang sama untuk bermimpi. Nah kemudian ketika yang bekerja itu dianggap bekerja sudah memiliki gaji, perempuan yang bekerja di rumah tangga itu dianggap tidak bekerja. Padahal kan sama capeknya, sama waktunya terkuras, tenaganya terkuras, sehingga ya udah perempuan sama laki-laki sama-sama bekerja, tapi kayak dipandang lebih tinggi laki-laki bekerja karena dibayar, karena punya gaji. Perempuan di rumah sama-sama bekerja tapi tidak mendapatkan pundi-pundi yang bisa membantu kehidupan juga. Padahal kan ya udah ya sama-sama kerja ngurusin rumah tangga nih, capek tapi nggak dapat apa-apa. Laki-laki kerja capek tapi ada uangnya, ya itu yang membedakan. Tapi sekarang itu udah banyak wanita-wanita tuh yang mulai bermimpi tinggi seperti itu ya. Betul. Mungkin kakak boleh cerita, di sana juga pasti yang kayak pertukaran pelajar di Malaysia tersebut pasti juga banyak dari wanita seperti itu. Berarti kan menandakan sekarang wanita juga sudah bersemangat seperti itu untuk ibaratnya
sama nih, setara seperti itu dalam aspek pendidikan seperti itu. Mungkin aku mau nanya terkait tantangan utama yang dihadapi kakak sebagai perempuan dalam mencapai mimpi itu seperti apa? Terus bagaimana nih cara kakak mengatasi tantangan-tantangan tersebut sebagai seorang perempuan seperti itu? Oke. Kalau misalnya agak mundur ya, jadi gerakan feminisme itu udah muncul di abad 19 ketika perempuan-perempuan itu menyadari bahwa kita bisa loh punya peran juga dalam komunitas masyarakat, dalam lingkup keluarga kita aja kita punya peran, apalagi di dalam lingkup yang lebih besar. Nah, ketika gerakan feminisme itu mulai digencarkan, manusia-manusia ini sudah mulai tahu nih banyak pandangan-pandangan tentang gender. Oh, mulai ada pandangan bahwa ya udah gender nggak usah jadi masalah, kita semua bisa bermimpi, either kita perempuan atau kita laki-laki, kita juga bisa punya peran lebih di masyarakat tanpa batasan gender itu tadi. Nah, sebenarnya ya kalau aku melihat realitas sekarang itu perempuan tuh dengan tanpa digojlok feminisme harus seperti apa, maskulinitas harus membatasi dan lain-lain, perempuan tuh udah pada punya kesadaran untuk bisa bermimpi ke depannya seperti apa, untuk bisa menetapkan goals ke depannya ingin jadi yang seperti apa. Bahkan gerakan-gerakan itu sudah mulai terwadahkan, terorganisir, mulai dari ada Komnas Perempuan yang memperjuangkan hak-hak kerjanya perempuan, ya salah satunya ya memperjuangkan hak-hak kerjanya perempuan dan lain-lain. Komisi Perlindungan Perempuan dan organisasi-organisasi mulai muncul bidang khusus perempuan. Jadi secara nggak langsung sebenarnya perempuan udah mulai bangkit nih Kak, perlahan-lahan. Iya betul, perlawanannya nggak harus dalam bentuk terorganisir yang memberikan perlawanan turun ke jalan, nggak harus, tapi dengan menunjukkan peran nyatanya di masyarakat itu udah bentuk bahwa oke, perempuan bisa nih gitu. Oke, jadi sebenarnya perempuan juga udah mulai bermimpi nih, salah satunya Kak Zidna ya Kak, udah mulai membangun mimpinya, kami juga udah mulai semangat lah dalam menggapai mimpi seperti itu. Pernah nggak sih Kak ada kata-kata yang masuk ke telinga Kakak mengenai kayak untuk apa sih perempuan mimpi besar kayak gitu? Kalau ada pertanyaan seperti itu, tanggapan Kakak tuh seperti apa seperti itu? Kan kadang masih ada nih kayak mungkin secara nggak langsung ya ngomong kayak untuk apa sih wanita tuh bermimpi seperti itu? Menurut Kakak, pandangan Kakak tuh seperti apa gitu? Menurut pandangan aku, kata-kata untuk apa perempuan bermimpi itu udah nggak relevan ya, karena bahkan dari zaman perjuangan kemerdekaan sudah ada loh tokoh perempuan yang membuktikan perannya dalam kemerdekaan Indonesia, kayak ada R.A. Kartini. Itu bisa kalau feminisme udah muncul istilahnya saat itu, ya kita bisa mengatakan bahwa Kartini adalah sosok feminisme Indonesia. Betul sekali. Oke, tadi udah bicara tentang apa namanya tantangannya gitu ya Kak. Dalam meraih kesuksesan itu kan tentunya ada peran keluarga dan juga pendidikan gitu ya Kak. Nah, menurut Kakak peran keluarga, pendidikan dan dalam pemberdayaan perempuan untuk meraih kesuksesan baik dalam karir maupun kehidupan pribadi itu gimana sih Kak? Oke, oh iya, maaf tadi belum terjawab ya, apakah pernah ada kata-kata seperti itu di aku? Kebetulan belum ada, dan sebaiknya tidak pernah ada ya kata-kata seperti itu, karena kalau dari background keluarga aku sendiri, alhamdulillah benar-benar mendukung anak-anaknya untuk berpendidikan tinggi, either dia laki-laki, either dia perempuan. Jadi ya nggak apa-apa, emang kalau dari keluarga aku sudah punya pandangan bahwa oh, aku sebagai perempuan tidak masalah untuk bisa bermimpi. Tapi ketika aku masuk ke lingkungan masyarakat, aku menyadari bahwa teman-temanku tuh masih banyak loh yang karena dia perempuan, dia entah takut untuk bermimpi atau dia bermimpi tapi tidak yakin nih mimpinya bisa tercapai. Ragu-ragu gitu. Seperti itu. Betul, ya, ragu-ragu karena mungkin faktor keluarga ya itu juga mempengaruhi banget ketika kita punya mimpi nih sebagai perempuan, tapi kita melihat bahwa realita di rumah, iya ya, kalau perempuan yang nggak ngeberesin kok rumah berantakan ya. Pada akhirnya realita-realita kayak gitu yang membentuk lagi kita bahwa ya udahlah aku di rumah aja gitu. Sebenarnya nggak masalah ketika kamu di rumah juga berperan, ketika kamu di luar juga berperan. Tapi menurut aku, ketika kamu bisa menunjukkan mimpimu itu kayak poin plus bagi kamu. Entah itu diaminkan oleh orang atau entah itu terwujud, itu kamu bakal seneng gitu loh, either kamu perempuan atau laki-laki. Oke, mungkin tadi ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengenai
mengenai peran keluarga dan juga pendidikan Kak dalam meraih kesuksesan di Kakak gitu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya tentang peran keluarga, pendidikan, dan memberdayakan perempuan. dalam memberdayakan perempuan. Jadi keluarga dan pendidikan. Oke, kalau menurut aku berdasarkan pengalaman di keluarga, keluarga itu adalah yang membentuk pandangan kita terhadap dunia. Bahkan dari kecil aja kita udah dilihatkan bagaimana ibu kita berperan, bagaimana ayah kita berperan. Secara nggak langsung kita udah pikirannya terbagi nih. Oh, laki-laki perannya gini, perempuan gini. Jadi ketika dalam rumah tangga nih, besok kita ketika sudah berumah tangga ya, menurut aku pastikan kita memberikan contoh bahwa nggak usah deh menjadikan gender itu sebagai alasan tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Tidak usah menjadikan gender sebagai alasan tidak boleh berkarya di masa depan atau di ruang lain seperti itu. Jadi memang peran keluarga yang paling utama adalah membentuk pandangan kita tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berperan. Kemudian peran kedua adalah memberikan dorongan atau semangat. Support gitu ya. Mensupport, betul banget. Jadi menurut aku support pertama itu keluarga. Ketika support di keluarga itu nggak terpenuhi secara psikologis, kita pingin dong dapat support dari lingkungan yang lain gitu. Entah itu teman, entah itu boleh, ya bisa, boleh. Oke, ya bisa teman, pacar dalam tanda kutip, terserah deh. Entah itu someone to talk, entah itu HTS, ya udahlah. Yang penting bisa memberikan dorongan, semangat, support gitu. Atau mungkin di lingkup organisasi kita dan lain sebagainya. Itu yang memberikan semangat. Kemudian ketika kita sudah punya pandangan, kita sudah punya semangat mau ngapain nih, kita butuh pendidikan. Untuk apa? Untuk modal kita nih. Ketika kita SD, SMP, SMA, yaitu pendidikan basic, kita tahu dasar-dasar ilmu lah, kita tahu membaca, menulis, dan lain sebagainya, itu sebagai basic. Tapi ketika kita masuk ke perguruan tinggi, kita berkuliah, itu tuh mau nggak mau kita udah dihadapkan dengan realita bahwa oh, yang kita pilih sekarang akan menentukan kita di masa depan. Ya walaupun sekarang nggak harus ya kita jurusannya apa, kerjaannya apa, tapi mau nggak mau itu yang membentuk pikiran kita untuk terus bagaimana kita berkarya di masa depan. Oke, kalau dari peran pendidikannya sendiri tuh juga penting banget kan Kak untuk mensupport kita terhadap mimpi gitu. Kalau percuma aja kalau kita mimpi tapi kita nggak ada tindakan seperti itu. Nggak ada usaha, iya. Terus ini Kak, tadi kan kita sedikit bahas mengenai perasaan ragu. Tentunya kan seperti yang tadi Kakak sampaikan, ketika ada perempuan yang mungkin mimpinya sangat besar seperti itu, tapi dari pihak keluarga, teman atau lain sebagainya, atau mungkin lingkungan itu yang membuat dia jadi ragu, bisa nggak ya aku meraih mimpi tersebut, atau bisa nggak ya aku jadi seperti dia, seperti itu. Gimana sih Kak caranya untuk mengatasi perasaan ragu tersebut seperti itu? Karena kalau nggak diatasi dengan baik kan nanti keraguan itu yang membuat kita untuk nggak bisa bergerak maju nih gitu. Oke, Keraguan tuh emang bagian dari hidup yang kadang mengganggu pikiran, tapi kadang juga membuat kita lebih fokus, lebih tahu apa yang mau kita pilih karena kita ragu gitu. Ada juga faktor lain, insecure ya. Insecure itu menurut aku juga bentuk keraguan. Insecure, secure, tidak aman, merasa tidak aman gitu. Ketika kita memandang insecure, keraguan-raguan dalam fixed mindset, kita bakal memandang, oh aku nggak bisa deh kayaknya melakukan ini, aku nggak bisa deh sebagai perempuan bermimpi kayak gitu. Tapi ketika kita memandang insecure atau keraguan-raguan sebagai dalam sudut pandang grow mindset, maka kita akan memandang bahwa aku perempuan, aku bisa, aku kayaknya kemarin aku belum terlalu maksimal deh, maka sekarang aku harus memaksimalkan potensi yang ada dalam diri gitu. Jadi untuk mengatasi keraguan itu sepertinya kita harus kayak jangan dengerin ucapan orang gitu nggak sih Kak? Karena ketika kita mendengarkan ucapan orang itu malah membuat kita tambah ragu seperti itu. Sebenarnya enggak juga. Kadang-kadang ini benar-benar kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola ucapan yang masuk ke diri kita. Karena
yang bisa kita kontrol diri kita. Kita nggak bisa mengontrol orang mau ngomong apa terhadap diri kita gitu Iya. kan. Jadi ketika omongan orang itu ternyata membuat kita Menyakitkan sebenarnya. menyakitkan, membuat kita ragu, oh ya udah, abaikan. Ya kalaupun masuk ke diri kita membuat kita down, kita analisis diri kita, ini ngedownnya bener-bener karena omongan dia, atau karena selama ini aku belum bisa membuktikan bahwa aku bisa loh survive di sini gitu. Berarti intinya kembali lagi ke diri kita ya Kak, atau apabila ada ucapan yang kurang menyakitkan seperti itu, kita kembali lagi ke diri kita. Harusnya kita malah tambah terpacu nih semangatnya, karena tadi mungkin kita udah membahas mengenai banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita mengenai mimpi, mengenai perempuan dan lain sebagainya, kesetaraan gender seperti itu. Mungkin Kakak boleh menyampaikan closing statementnya nih Kak mengenai pembicaraan kita pada sore hari ini. Sudah closing statement ya ternyata. Oke. Sederhana aja ya mungkin. Oke, boleh Kak. Bermimpilah setinggi langit tapi jangan lupa menapak bumi. Oke, luar biasa banget nih buatnya. Iya, closing statementnya buat kita tambah semangat lagi nih ke depannya seperti itu. Apalagi tadi kita membahas mengenai mimpi dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu menggapai mimpinya, boleh lihat podcast ini, siapa tahu tambah bersemangat seperti itu. Buat teman-teman, terima kasih banyak karena sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. Sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih banyak kepada Kakak yang udah berkenan hadir nih di sini memberikan kisah inspiratifnya. Semoga teman-teman di rumah juga dapat terinspirasi seperti itu. Semoga cerita dan pembahasan kita bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi teman-teman. Ingat bahwa kamu tidak sendirian, kamu adalah bagian dari jutaan perempuan yang terus bergerak, terus mencipta dan terus menginspirasi. Bangkitlah, bersinarlah karena dunia membutuhkan cahayamu. Mungkin kami Farmakes periode 2024-2025 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.